Halo, perkenalkan saya Apriani, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 7, kelompok 2, dengan nomor urut 12, dan pengampu Dr. Kodrat Sawang, MPD. Di sini saya akan memaparkan rangkuman agenda 3 yang saya dapatkan, yaitu tentang kedudukan dan peran ASN, di mana kedudukan dan peran ASN ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan manajemen ASN dan smart ASN. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengatur profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari yang pertama, yaitu pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan PNS, di mana PNS adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat ketentuan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Dan yang kedua, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan bisa juga disebut dengan P3K, di mana warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dengan jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi dan peran pegawai ASN, yaitu fungsinya pertama pelaksanaan kegiatan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga perekat pemersatu bangsa. Kalau untuk peran pegawai ASN, yaitu yang pertama perencana, yang kedua pelaksana, dan yang ketiga pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Di sini ASN memiliki hak dan kewajiban. ASN untuk PNS, haknya yaitu mempunyai hak untuk gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun atau jaminan hari tua, perlindungan serta pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK atau P3K mempunyai hak untuk gaji, tunjangan, cuti, perlindungan serta pengembangan kompetensi. Di sini bedanya hak antara PNS dan P3K, yaitu di P3K tidak ada jaminan pensiun atau jaminan hari tua. Sedangkan untuk kewajiban PNS dan P3K itu sama, dan semuanya memiliki kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, menyimpan rahasia dan jabatan negara, dan bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia.
Kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, yang kedua melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, dan yang keempat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk manajemen ASN agar berjalan dengan lancar, maka dilakukannya dengan konsep sistem merit, yaitu di mana penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Manfaat dari sistem merit itu yang pertama yaitu mendukung keberadaan penerapan sistem akuntabilitas. Yang kedua dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat bertanggung jawab tugas serta fungsinya. Yang ketiga yaitu instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang Smart ASN, di mana dalam Smart ASN ada 4 literasi digital. Yang pertama yaitu digital skill, yaitu kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua digital kultur, di mana budaya menggunakan digital. Dan yang ketiga digital etik, yaitu etis menggunakan media digital. Dan yang terakhir digital safety, yaitu aman menggunakan media digital. 4 pilar yang menopang literasi digital, yaitu yang pertama etika, yang kedua budaya, yang ketiga keamanan, dan yang keempat kecakapan dalam bermedia digital. Sekian pemaparan saya tentang agenda 3. Apabila ada kata yang salah saya ucap, saya mohon maaf. Terima kasih.